Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudarto selaku mentor sekaligus kepala SMR 1 Power SMA Negeri 1 Banjar. Kemudian rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali pada kegiatan penghujung, yakni kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah 2024 di next episode. Sebelum saya mengawali kegiatan perkenalan, saya Wayan Baristiadi, saya lahir di Wonosobo 32 tahun yang lalu. Kemudian alhamdulillah sangat bersyukur sekali saya sekarang diberikan kesempatan atau amanah untuk menjadi salah satu guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bawang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk mengawali ada di bab 1, yakni pendahuluan latar belakang ada dengan kegiatan ini adalah dasar hukumnya terkait dengan penyelenggaraan orientasi nilai dan etika adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pegawai ASN terdiri atas PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. ASN PPPK sebagaimana dimaksud pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Yang maksud dan tujuan, maksud adanya orientasi bagi tenaga ASN PPPK. Yang pertama adalah maksud pelaksanaan orientasi yang pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan yang pertama mampu untuk memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN atau berakhlak. Kemudian visi misi kebijakan Provinsi Jawa Tengah yang pertama, visi pembangunan. Visi Jawa Tengah adalah menjadi penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Visi ini mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, maju, fokus pada peningkatan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan potensi daerah dalam sektor pangan dan industri. Kemudian sejahtera, berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan. Kemudian berbudaya, mengangkat nilai-nilai lokal sebagai kekuatan sosial, menjaga warisan budaya dan mempromosikan karakter masyarakat yang bermoral. Kemudian berkelanjutan, meneliti keberatan pada pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan dan memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Untuk misi yang pertama, pembangunan wilayah yang berkeadilan, mentransformasi ekonomi, mengatasi kesenjangan sosial, kemudian memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Memperkuat tata kelola pemerintahan, melindungi lingkungan, kemudian meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Next. Kemudian core value ASN berakhlak. Merupakan inisiatif untuk mempersatukan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dalam satu sistem yang konsisten dan dapat diterapkan oleh seluruh ASN di Indonesia. Program ini diorientasikan untuk memperkuat profesionalisme ASN serta mengukuhkan peran mereka sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Inisiatif ini juga mendukung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 yang mengatakan pentingnya ASN yang berintegritas, kompeten, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Nilai berakhlak merupakan akronim yang mewakili nilai-nilai dasar ASN.
Yang pertama akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lanjut. Visi misi Jawa Tengah tadi sudah dimulai juga itu. Kemudian karena berkesempatan saya di OPD SMA Negeri 1 Bawah, maka saya menampilkan atau memperkenalkan nilai dan etika organisasi perangkat daerah OPD atau rencana strategis Restra OPD. Yang pertama visi takwa, beriman, berbudi, mengerti luhur, profesional, inovatif, berwawasan global, dan cinta lingkungan hidup. Kemudian misi yang pertama meningkatkan pelaksanaan akhlak mulia dan kepribadian luhur. Dua, meningkatkan kegiatan keagamaan dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kreatif, inovatif, dan terbuka. Kemudian 7, meningkatkan kegiatan keterampilan yang berwawasan iptek, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan berstandar nasional yang terbuka, menumbuhkan karakter kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan. 10, mengupayakan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian ada struktur organisasi, ada kepala sekolah Bapak Triano SPD, kemudian ada beberapa warga yang membantu, kemudian ada wali kelas dan bapak ibu guru yang lainnya. Dan untuk rencana hasil kerja ini yang saya tampilkan di sini, rencana hasil kerja yang tahun lalu sebagai acuan saja dilanjut. Untuk yang kelima atau di bab 5 itu kami mengambil atau saya mengambil 3 rencana kerja yang sudah diintervensi. Yang pertama, terkelolanya kegiatan pengembangan guru dan tenaga pendidikan. Jadi rencana hasil kerjanya adalah meningkatkan kompetensi melalui peserta kegiatan pelatihan mandiri atau yang sesuai dengan kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Kemudian aspeknya untuk kualitas 100%, tingkat upaya membangun keadaan kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Kemudian secara kualitatif ada 1 dokumen nantinya untuk waktu 6 bulan. Kemudian kegiatan dan tahapan, tingkat kesesuaian kegiatan dengan pengembangan kompetensi, kemudian jumlah kegiatan pengembangan kompetensi, kemudian jangka waktu yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian output kegiatan adalah 1 dokumen pelatihan mandiri. Untuk nilai-nilai berakhlak ada beberapa. Yang pertama orientasi pelayanan, yang kedua ada loyal, kemudian adaptif. Untuk yang kedua, yang kedua adalah operasional satuan pendidikan KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Jadi rencana hasil kerjanya adalah untuk tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Aspek atau indikatornya adalah yang pertama adalah tingkat koordinasi dalam penyempurnaan dokumen, kemudian satuan pendidikan KOSP dengan standar yang digunakan. Untuk kualitatif 100%, kualitatif 1 dokumen, waktunya 6 bulan, kegiatan dan tahapan, tingkat kesesuaian kegiatan dengan pengembangan kompetensi, output kegiatan 1 dokumen administrasi pembelajaran. Yang di PowerPoint ini agak keliru, yang benar adalah administrasi KOSP sebagaimana yang ada di laporan. Kemudian ada penerapan nilai, yakni ada akuntabel, kemudian kompeten, kemudian kolaboratif, dan
Dinas Pelayanan serta akuntabel dan harmonis. Untuk yang ketiga adalah terkelolanya penugasan guru untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas, yakni tugas tambahan sebagai wali kelas. Untuk indikator di sini adalah pelaksanaan kegiatan dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan, yakni sebagai wali kelas kita menyiapkan apa yang dibutuhkan anak didik ketika awal memulai kegiatan pembelajaran di awal semester. Kita mencari datanya, kemudian kegiatan dan tahapan, kemudian jumlah kegiatan yang disesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan. Output kegiatannya adalah satu dokumen laporan wali kelas. Untuk penerapan nilai dan nilai-nilai yang pertama, Dinas Pelayanan, akuntabel, harmonis. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada satu pantun Bapak Ibu. Burung menari burung kedasi terbang tinggi dengan cepat. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo, atau mungkin Pak Janto. Bapak Ibu ada yang sampaikan? RHK yang pertama, aspek yang diisikan kualitas, kuantitas, dan waktu. Sedangkan targetnya itu 100% diisikan di targetnya 100%, satu dokumen, 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian untuk RHK yang pertama, peserta pelatihan mandiri. Nanti di indikator kinerja individu ditambahkan dalam peserta pelatihan mandiri. Kemudian kegiatan dan tahapan disesuaikan, nanti tahapannya dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan untuk kaitannya dengan RHK, perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Output kegiatannya satu dokumen pelatihan mandiri, bisa sertifikat PNM ataupun surat keterangan telah menyelesaikan pelatihan mandiri. Kemudian yang kedua, KOSP, RHK-nya KOSP, aspeknya nanti sama dari kualitas, kuantitas, waktu, sedangkan targetnya nanti diisikan targetnya 100%, satu dokumen, dan seterusnya. Kemudian kegiatan dan tahapan disesuaikan, ya, disesuaikan dengan RHK. Kalau RHK-nya KOSP, ya kaitan dengan KSP atau KOSP. Output kegiatannya berupa satu dokumen KOSP. Berikutnya yang ketiga, RHK meningkatnya kinerja sebagai tugas tambahan wali kelas. Nanti aspeknya juga sama, kualitas, kuantitas, dan waktu. Indikatornya meningkatnya kinerja tugas tambahan sebagai wali kelas, jadi ditambahkan sebagai wali kelas. Kegiatannya dan tahapan sama, perencanaan, pelaksanaan, dan laporan sebagai wali kelas. Outputnya dokumen laporan wali kelas. Itu ya Mas, nanti untuk direvisi. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih Pak Janto pada arahannya. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah menyimak apa yang sudah saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.